Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Jangan saling menggunjing di antara kalian. Yang melarang Allah langsung menggunjing, menjadikan sebab permusuhan, hilang cinta. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Apakah ada yang senang di antara kalian makan daging saudaranya mentah? Daging manusia mentah lagi. Daging bukan daging manusia mentah aja enggak enak. Maksudnya apa? Itu hal yang sangat menjijikkan kalau orang faham. Yang faham, yang enggak faham seperti bikin pepes kotoran ayam begitu loh, sudah jelek dibaik-baikin. Yang faham itu menjijikkan, merugikan. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha pemberi taubat. Kalau kamu pernah melakukan, segera kembali kepada Allah, hentikan itu semuanya. Allah Tawwab. Selagi Allah Maha Pengampun, kenapa kok tidak tobat, masih saja melangsungkan, membiasakan, melanjutkan kebiasaan jeleknya dalam menggunjing seseorang? Bukankah Allah Tawwab? Ayo Tawwab, kembali kepada Allah, tobat. Sudah dikasih pintu selebar-lebarnya kok nggak mau masuk ini. Memang daftar ke neraka jahanam tuh. Maka mendengar suara ini, mari kita berhenti dari itu semuanya. Yang biasa komentar-komentar tidak baik. Rahim, Allah Maha Kasih, penuh kasih. Allah akan berikan kasih sayang kepada hamba yang kembali kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ngerti. Wah, ini betul-betul zaman ini terjadi. Semua orang hari ini perlu komentar. Yang bukan dokter sok komentar ilmu kedokteran. Wah, ini kacau. Wah, kalau sudah komentar kayak seorang dokter hebat. Bukan ustadz, sok bicara tentang fatwa. Ini ya takfu ma laisa laka bihi ilm, mengikuti yang ia tidak tahu. Semuanya punya bagian dan batas. Jangan sampai kita itu bicara asal tanpa dikontrol, sehingga yang kita bicarakan juga nggak karu-karuan. Inna sam'a wal basar wal fuada, pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang ada di dalam hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah. Kenapa kau lihat itu? Kenapa kau dengar itu? Kenapa kok kau jadikan bahan benci di hatimu, Fuad? Kenapa kau dendam dengan dia? Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Kenapa kau ngiri? Bukankah rizki Allah yang kasih? Kau protes kepada Allah, Fuad. Maka dalam ayat ini isyarat untuk membersihkan zahir dan batin. Zahirnya itu lihat, dua. Ini adalah firman, basar, telinga. Ini pintu, Fuad. Sebenarnya tiga dok yang harus kita benahi. Kita harus membenahi hati kita. Tapi kalau kita membenahi hati kita harus tahu, kita kunci rapat-rapat jendelanya, sama wal basar. Siapa yang akan masuk ke dalam hati kita? Yang sudah dipersiapkan, dibuka. Sengaja kita membuka mata kita, sengaja kita membuka telinga kita. Tapi kalau telinga sama mata dibuka terus, keluar masuk bermacam-macam model, yang kotor hatinya. Sama sebuah rumah kalau sudah tidak dijaga, yang keluar masuk asal saja, lihat. Kan dijaga siapa yang masuk rumah Anda. Harus bersih. Kalau yang masuk asal saja ya kotor. Kotor, meninggalkan kekotoran di dalam hati, fuad, hati. Dan setelah itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ma yalfidu min qaulin, tidak ada seorang yang mengucapkan satu kalimat, omongan apapun yang diucapkan seorang hamba dalam kesadarannya, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di situ ada malaikat raqib yang selalu memantau, atid yang selalu menjaganya, melaziminya.
Jadi ini sebagian mengatakan bahasanya namanya malaikat satu raqib, satu atid. Sebagian ulama mengatakan enggak, namanya malaikat, setiap satu malaikat digelari dengan raqib dan atid. Dia selalu melihat dan selalu memperhatikan dan melazimi orang tersebut, raqib dan atid. Semuanya namanya raqib atid. Sebagian memisah, ada satu raqib, satu atid. Tadi dikatakan dalam syarah Jauharah bahwasanya raqib atid itu nama satu, raqib dan atid untuk satu malaikat. Raqibun sekaligus atidun. Gak penting khilaf masalah ini. Yang jelas kita yakin ada malaikat. Yang raqibun atidun, yang dia selalu memantau dan selalu akan bersama kita, tidak akan meninggalkan kita. Nah, ini lagi menjadikan kita waspada. Sekarang kita perlu mencoba. Malaikat raqib atid, kita tidak melihatnya. Tapi bolehlah kita mengetes sehari saja kita. Sehari saja. Sehari dipasang alat rekam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian berani enggak besok didatangkan semua santri untuk mendengar dari awal sampai akhir? Berani enggak? Itu loh. Dimulai dari yang ustadz sampai yang lainnya. Apa yang kita omongkan selama ini? Kalau ternyata malu didengar oleh seorang, nah ini kan berarti ada kalimat yang tidak baik. Iya, mungkin rahasia antara dia, mungkin dia suami dengan istri, oke lah. Yang selain daripada itu, adakah kalimat yang haram diucapkan sepanjang 24 jam itu? Atau 20 jam? Karena 4 jamnya tidur. Hati-hati. Artinya kita mencoba. Ngetes diri kita lah, kayak gitu-gitu coba. Perlu kita membiasakan diri kita untuk berbicara yang baik. Yang repot itu kan merasa tidak terkontrol. Imannya lagi nipis, sehingga kesadaran bahwasanya Allah melihatnya dan tidak pernah gaib kita dari pandangan Allah. Allah melihat kita. Nah, kalau seperti itu, keyakinan ada, namanya sudah maqam tinggi dalam bahasa hadis Nabi, maqam ihsan, yaitu maqam muraqabah. Merasa bahwa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu benteng bagi kita. Rambu-rambu bagi kita. Agar kita tahu, agar kita tidak melampaui batas. Agar kita ngerti rambu-rambu sehingga kita tidak melanggarnya. Nah ini. Sadari bahwa semua yang kita ucapkan dicatat. Dan kita harus bertanggung jawab dengan kalimat yang kita sampaikan. Kemudian, mungkin sampai di sini dulu kita sebelum masuki ayat-ayat berikutnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.